Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NIM 420210509 dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terdapat pada menu di Microsoft Excel. Pertama-tama kita akan membuka Microsoft Excel ini terlebih dahulu. Di sini pertama saya akan menjelaskan icon yang ada di menu home. Yang pertama paste, yaitu menempelkan objek pada clipboard ke dalam dokumen. Yang kedua cut, memindahkan objek ke clipboard. Yang ketiga copy, menyalin objek ke clipboard. Selanjutnya format painter, yaitu melakukan copy format. Selanjutnya font, yaitu mengatur jenis font atau huruf. Selanjutnya font size, mengatur ukuran huruf. Selanjutnya increase font size, memperbesar ukuran huruf. Decrease font size, memperkecil ukuran huruf. Bold, cetak tebal. Italic, cetak miring. Underline, cetak garis bawah. Bottom border, yaitu membuat garis tetap pada sel aktif. File color, mewarnai background cell yang dipilih. Font color, mewarnai teks pada sel yang dipilih. Top elegant, menjadikan teks menepi ke atas sel. Middle elegant, menjadikan teks berada di tengah atas sel. Elegant bottom elegant, menjadikan teks menepi ke bawah sel. Elegant left, menjadikan teks rata kiri. Center, menjadikan teks rata tengah. Elegant text right, menjadikan teks rata kanan. Orientation, arah penulisan. Decrease indent, menarik batas kiri teks ke sebelah kiri. Increase indent, menarik batas kanan ke teks ke sebelah kanan. Wrap text, menampilkan semua isi sel dalam beberapa baris. Merge and center, menggabungkan beberapa sel yang dipilih dan membuat isinya rata tengah. Number format, mengatur format tertentu pada data jenis numerik yang terdapat dalam sel. Accounting number format, yaitu mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Percent style, menampilkan format persen. Comma style, menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Increase decimal, menampilkan angka di belakang koma. Decrease decimal, mengurangi angka di belakang koma. Conditional formatting, melakukan format terkondisi. Format stable, membuat format tabel cepat. Cell styles, membuat format sel secara cepat. Insert, memasukkan sel baru. Delete, menghapus sel. Format, melakukan format sel. Autosum, menjumlah isi sel yang dipilih. Fill, membuat pola angka secara kontinu. Clear, menghapus semuanya dari sel, nilai hingga format. Sort and filter, menampilkan menu untuk mengurutkan atau menyaring data. Find and select, menampilkan menu untuk mencari atau melihat data. Selanjutnya kita beralih ke menu insert. Yang pertama yaitu pivot table, yaitu membuat ringkasan pada tabel lain. Recommended pivot table, menampilkan rekomendasi tabel dari pivot table. Table, membuat tabel pada sel yang dipilih. Selanjutnya illustration, yaitu objek yang bisa disisipkan pada insert cell Excel, antara lain ada picture, yaitu gambar berupa foto, bisa dimasukkan dengan dua sumber dalam komputer atau disk PC
dan online. Yang kedua, shape. Contohnya bentuk kotak, lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Icon atau logo. Icon lebih mirip ke fontawism atau logo atau emoticon standar berbentuk gambar orang, hewan, statistik, dan lainnya. Smart art. Berbagai format berupa bagan bisa disisipkan ke dalam dokumen. 3D model, yaitu model berbentuk 3D akan muncul dalam halaman Excel, bisa diputar 360 derajat. Selanjutnya, screenshot. Digunakan untuk membuat tangkapan layar pada area tertentu dalam komputer yang secara otomatis akan masuk ke dalam dokumen Excel yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, add-in. Contohnya, kita bisa menambahkan tool seperti Bing Map atau Wikipedia, jadi kita tidak perlu keluar dari Excel untuk mencari data secara online. Adanya banyak tools yang disediakan sesuai dengan project yang sedang dibuat, seperti edukasi, editor, tutorial, dan sebagainya. Selanjutnya, recommended chart. Yang pertama, terdapat berbagai gaya dari chart yang sering digunakan seperti batang dan garis. Namun bila ingin menampilkan semua pilihan yang tersedia, bisa klik pada pojok kanan bawah grup chart, yaitu See All Chart. Selanjutnya, tools. Akan muncul peta atau globe berbentuk 3D dan dimasukkan ke dalam halaman sebagai data. Line. Selanjutnya, line. Sparkling. Grafik mini biasanya berupa keterangan berbentuk grafik secara singkat seperti garis dan batang, yaitu ada line, column, win, atau loss. Selanjutnya, filter. Data yang telah dibuat dan disusun bisa disaring dan difilter untuk diurutkan. Links. Misalkan, kita ingin memberikan sumber informasi ke data yang ada di halaman. Jika kata atau tulisan diklik, maka kita akan dialihkan ke website tersebut. Selanjutnya, teks. Kotak berisi teks, header, dan footer. Tulisan berseni, tanda tangan dapat dibuat dengan menggunakan fitur teks. Selanjutnya, simbol. Tidak semua teks bisa ditulis menggunakan keyboard. Nah, fungsi dari simbol Excel ini untuk memasukkan rumus matematika seperti lambang akar dari atau pi. Selanjutnya kita akan beralih ke menu Back Layout. Yang pertama, Themes, mengubah tema tampilan Excel. Color, mengubah tampilan tema. Font, mengubah jenis font tema. Efek, mengubah efek tema. Margin, mengatur margin halaman. Orientation, mengatur posisi kertas. Size, mengatur ukuran kertas. Pin area, menandai lokasi pada sheet untuk dicetak. Bricks, menyisipkan brick. Background, mengganti background pada sheet. Print title, memindai baris dan kolom tertentu untuk dicetak pada tiap halaman. Width, mengurangi lebar hasil cetakan agar sesuai dengan jumlah halaman maksimal. Height, mengurangi tinggi hasil cetakan agar sesuai dengan jumlah halaman maksimal. Scale, mengatur skala hasil cetakan. View, grid lines, mengatur tampilan garis grid pada layar. View heading, mengatur tampilan header pada layar. Print grid lines, mengatur tampilan garis grid pada hasil cetak.
screen heading, mengatur tampilan header pada hasil cetak. Bring forward, meletakkan objek di lokasi paling atas. Send backward, meletakkan objek di lokasi paling bawah. Selection pane, memperlihatkan panel seleksi objek. Align, mengatur posisi objek terhadap objek lain. Group, membuat grup dari beberapa objek. Rotasi, yaitu memutar objek. Selanjutnya kita beralih ke menu formulas. Insert function, yaitu menyisipkan fungsi. Autosum, melakukan perhitungan cepat. Recently used, menampilkan fungsi yang pernah digunakan. Financial, menampilkan fungsi finansial. Logical, menampilkan fungsi logika. Text, menampilkan fungsi teks. Data, date and time, menampilkan fungsi data dan waktu. Lookup and reference, menampilkan fungsi lookup dan referensi. Match and string, menampilkan fungsi matematika dari trigonometri. More function, menampilkan fungsi lainnya. Name manager, membuat, mengedit, menghapus, atau mencari nama yang digunakan. Define name, mendefinisikan nama. Use in formula, menggunakan nama pada rumus. Create from selection, membuat nama dari sel yang dipilih. Trace precedent, menampilkan tanda yang menunjukkan sel yang dipengaruhi oleh sel. Trace dependent, menampilkan tanda yang menunjukkan sel yang mempengaruhi nilai sel. Remove row, menghapus tanda panah pada trace precedent maupun trace dependence. Show formulas, menampilkan rumus pada sel yang dipilih. Error checking, mengecek kesalahan rumus. Evaluate formula, memperlihatkan kotak pada dialog evaluasi formula. Watch window, mengawasi nilai beberapa sel saat dilakukan perubahan pada lembar kerja. Calculation option, menentukan kapan kalkulasi dilakukan. Calculate now, melakukan kalkulasi semua workbook. Calculate sheet, melakukan kalkulasi sheet. Selanjutnya kita akan beralih ke menu data. Pertama, from text, mengambil data dari file text. From web, mengambil data dari web. From table atau range, mengambil data dari tabel. Selanjutnya, existing connection, update pada data dokumen yang berasal dari sumber data, memperlihatkan semua koneksi data pada workbook. Selanjutnya, properties, mengatur koneksi dokumen dengan sumber data. Edit links, menampilkan atau melihat semua file yang terhubung dengan dokumen untuk mengupdate atau memutuskan hubungan. Sort A to Z, mengurutkan data dari kecil ke besar. Sort Z to A, mengurutkan data dari besar ke kecil. Sort, menampilkan dialog sort untuk mengurutkan data. Filter, menyaring data. Clear, menghapus penyaringan pada sel. Reapply, melakukan kembali penyaringan. Advanced, melakukan penyaringan spesifik. Text to column, memisahkan isi sebuah sel menjadi beberapa kolom yang terpisah.
remove duplicate, menghapus baris yang sama. Data validation, menjaga data yang valid masuk ke sel. Consolidate, menyatukan nilai beberapa range ke dalam satu range. Selanjutnya, what if analysis, mencoba beberapa nilai pada formula. Group, mengelompokkan baris sel sehingga dapat memendek dan memanjang. Ungroup, memisahkan sel yang mengelompok. Subtotal, menghitung total beberapa baris sel yang berhubungan. Selanjutnya kita berpindah ke menu review. Yang pertama, spelling, mengecek ejaan dan tata bahasa. Thesaurus, sarana kata yang sepadan. Book, yaitu sel, formula, cut, dan table. Selanjutnya, translate, menerjemahkan kata ke kata lain. New comment, menambahkan komentar. Delete, menghapus komentar. Previous, memperlihatkan komentar sebelumnya. Next, memperlihatkan komentar selanjutnya. Show, hide comment, menampilkan atau menyembunyikan komentar. Show all comment, memperlihatkan semua komentar. Protect sheet, melindungi sheet. Protect workbook, melindungi dokumen. Allow edit range, mengizinkan seseorang untuk mengedit sebagian dokumen atau sheet yang dilindungi. Unshare workbook, tidak berbagi pakai dokumen. Hide all of the ink in your document, memperlihatkan tinta pada keterangan kerja pada tinta. Selanjutnya kita beralih ke menu. Kita beralih ke menu view. Normal, menampilkan dokumen secara normal. Page layout, menampilkan dokumen dengan tata letak halaman. Page break preview, menampilkan dokumen dengan tanda batas halaman. Custom view, menyimpan setting tampilan dan hasil cetak. Selanjutnya, ruler, memperlihatkan penggaris. Grid lines, memperlihatkan garis kiri. Formula bar, memperlihatkan batang formula. Heading, memperlihatkan heading. Zoom, memperbesar atau memperkecil tampilan. 100%, menampilkan ukuran sebenarnya. Zoom to selection, menampilkan objek yang dipilih dalam satu layar. New window, menampilkan dokumen aktif pada jendela baru. Arrange all, menampilkan semua dokumen aktif. Freeze panes, mempertahankan sebagian sheet tetap terlihat pada saat set digulung. Split, membagi jendela menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja. Hide, menyembunyikan jendela terseleksi. Unhide, memunculkan jendela tersembunyi. View side by side, memperlihatkan jendela secara berdampingan. Synchronous scrolling, membuat dua jendela menggulung secara bersamaan. Reset Windows position,
ulang posisi jendela yang berdampingan. Switch Windows, berpindah jendela atau dokumen. Macros, memperlihatkan makro dokumen. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait fungsi-fungsi yang terdapat dalam menu Microsoft Excel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.